Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di hari yang ke-22 di tahun 2024 melewati layanan renungan harian Majelis Resort GKE Pulang Pisau. Adapun firman Tuhan pada saat ini dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan berkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Ketika kita melakukan perjalanan, biasanya tujuan kita jelas. Palangkaraya, Banjarmasin, Surabaya, atau tempat-tempat yang lainnya. Ataupun ketika kita ke luar negeri sekalipun, biasanya kita sudah tahu kemana tujuan kita. Entah ke Paris, ke Tokyo, dan lain sebagainya. Biasanya kita sudah memiliki gambaran tempat yang kita tuju. Bahkan kalaupun kita tidak tahu, kita mencarinya di Google, atau paling tidak kita mendengar dari orang yang pernah sampai di tempat tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bagi kita dalam nas kita pada saat ini, di mana ketika Abram dipanggil oleh Allah dari Haran, bahkan juga dari sanak saudaranya. Pada saat itu tentu tidak mudah melakukan suatu perjalanan. Kalau sekarang ketika orang melakukan perjalanan, orang bisa memilih sesuai dengan dana yang ia miliki. Sehingga bisa memilih mau perjalanan lambat, sedang, ataupun juga mau perjalanan cepat. Pada saat itu bisa kita bayangkan suatu perjalanan yang tidak seperti transportasi zaman sekarang ya, dengan alat-alat yang modern, tapi benar-benar suatu perjalanan yang dilakukan dengan berjalan kaki, ataupun juga melakukan perjalanan dengan misalnya naik kuda atau dengan unta. Itu yang dilakukan, tentu suatu perjalanan yang begitu berat ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Abram, yaitu ketika Tuhan memanggil dia untuk pergi dari suatu tempat yang dimana ia tinggal bersama keluarga besarnya, pergi ke suatu negeri yang tidak pernah ia kunjungi. Tetapi kita bisa melihat bagaimana respon Abram. Ia menerima panggilan Allah, luar biasa. Dan ia menerima panggilan Allah, selanjutnya ia taat kepada perintah Allah. Ia mau pergi sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Bahkan juga ia berpegang percaya akan janji Allah. Karena itu ia tinggalkan kepercayaannya yang mengandalkan, yaitu di mana pada saat itu orang-orang menyembah ilah-ilah, dan itu ditanggalkan oleh Abram, dan ia menjadi percaya kepada Allah, kepada janji Allah. Dan kita bisa melihat bagaimana Abram dalam perjalanannya, ketika ia harus berhenti dalam perjalanannya singgah di suatu tempat, kita bisa melihat seperti yang dikatakan dalam ayat 7 bagian terakhir, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Dan juga dalam ayat ke-8 dikatakan di sana, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Artinya bagaimana Abram dalam kehidupannya, dalam ia menerima, dalam ketaatannya kepada Allah, ia berpegang dan percaya kepada janji Allah. Ia memiliki hubungan relasi yang dekat, yang akrab dengan Allah. Ia berserah penuh dengan Allah dan melakukan yang Tuhan
kehendaki. Dan selanjutnya ia juga percaya bagaimana berkat yang Tuhan sediakan, di mana berkat yang Tuhan sediakan, Abraham akan menjadi bangsa yang besar, di mana yaitu keturunannya akan diberkati. Bahkan tidak hanya itu saja, melewati keturunan Abraham ini maka bangsa-bangsa di muka bumi ini pun akan mendapatkan berkat. Dan itu terwujud dengan kehadiran Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga semua bangsa menjadi diberkati oleh Tuhan ketika mau datang kepadanya. Bagaimana orang-orang yang datang kepadanya, bagaimana orang-orang yang taat kepadanya, dijanjikan untuk mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan. Berkat secara rohani, keselamatan, kehadiran Tuhan, berkat pula secara jasmani yang Tuhan sediakan. Sekalipun perjalanan kehidupan tidak mudah, seperti perjalanan Abraham ini pasti tidak mudah, pasti perjalanan yang sulit ditempuh, tetapi tetap ia percaya kepada janji Allah. Makanya tidak mengherankan dikatakan bagaimana Abraham ini menjadi bapa orang beriman. Begitu juga kita dalam perjalanan kehidupan kita, sekalipun bukan berarti ketika kita menjadi orang kepunyaan Kristus segala sesuatunya menjadi mulus, bagaikan yaitu segala sesuatunya menjadi instan begitu bisa kita dapatkan begitu. Tetapi satu hal, sekalipun kehidupan tidak mulus, sekalipun kehidupan kita melewati suatu perjuangan untuk mendapatkan itu mencapai harapan kita, tetapi janji Tuhan pun juga tetap berlaku dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-28, yang selalu kita bacakan atau sering kita bacakan setelah pembacaan Alkitab, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mendengar firman Allah dan memeliharanya, maka itu akan mendatangkan suatu kebahagiaan, kehadiran Allah yang boleh kita rasakan, penyelamatan yang pasti yang Tuhan sediakan, dan juga kita selalu yakin berkat Tuhan pun akan Tuhan sediakan bagi kita. Sekalipun berkat Tuhan satu dan yang lainnya bisa berbeda-beda, tetapi berbeda-beda yang kita dapat kalau usaha pekerjaan kita masing-masing, tetapi tetap berlaku berkat Tuhan itu bagi semua orang-orang kepunyaannya. Tuhan berkati kita, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan, ada banyak hal yang kami alami, kesulitan, tantangan, rintangan, perjuangan yang kami alami, bahkan juga kadang mengalami sakit penyakit, bahkan juga kedukaan. Tapi biarlah kami tetap selalu percaya akan janji Tuhan, janji Tuhan yang berlaku bagi kami sebagai orang-orang kepunyaan-Mu Tuhan. Penyelamatan, kehadiran-Mu, berkat yang Tuhan sediakan bagi kami sekalian, bagi keluarga kami, bagi kami dan anak cucu kami sekalian. Tuhan, berikan kami juga kesehatan bagi kami dan anak cucu kami sekalian. Terlebih kehadiran Tuhan yang menjadikan kehidupan yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Diberkatilah pula jemaat GKE Henda, biarlah pelayanan dan seluruh anggota jemaatnya Tuhan yang senantiasa hadir memberkati, baik dalam perjalanan mewujudkan pelayanan ya dari tengah-tengah jemaat GKE Henda, di panggilan gereja, bersaksi, bersekutu dan melayani, maupun seluruh kehidupan anggota jemaatnya boleh senantiasa percaya akan janji Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Begitu juga seluruh jemaat sekalian dimanapun berada, biarlah Tuhan yang menyertai dan berkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami Pendeta, Vikaris, dan TKS Resort GKE Pulang Pisau mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.